Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah nomor 13 tentang perencanaan inisiasi inovasi program perubahan perilaku kesehatan komunitas yang sejalan dengan perkembangan teknologi promosi kesehatan digital. Ya, ini akan blended penjelasannya disertai dengan contoh. Kalau detail sekali nanti di peminatan. Baik, saya akan mulai dari bukunya. Ya. Jadi buku yang digunakan itu saya share screen. Ini dia. Ya, buku yang digunakan ini. Sebentar saya lihat covernya dulu ya. Covernya ini. Digital Health Promotion. Tulisan Profesor Ivy O'Neill. Ini buku baru keluar 2019. Nggak ada sebelum-sebelumnya. Saya juga sedang menulis buku Digital Health Promotion. Ya, memang ini profesor mendahului ya. Mendahului menulisnya. Ya, saya juga jadi semangat untuk mimpi kami bahwa promosi kesehatan zaman now itu lewat digital. Ya. Oke. Nanti dibahas di peminatan selanjutnya. Sekarang pengenalan ya. Kita akan masuk ke daftar isi ini kalau kuliah awal introduction ya. Nggak akan banyak-banyak. Ya. Jadi ini sambil bedah buku juga ya, sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Bahwa kita tuh digital nih ya, udah dari tahun zaman dulu ya. Wah, kalau tahun 94 saya tahun 94 saya SMA rasanya ya. Oh ya, saya SMA kelas 1. Ya. SMA kelas 1. Wah, ini internet sedikit sekali yang pakai. 2009 saya S2 di Belanda. Saya sudah itu pertama kali keluar Nokia E71 layar lebar. Nah, itu udah mulai era layar lebar. Ya tentu internet udah masuk tambah-tambah ya. Tahun segini banyak. Di Indonesia makin banyak lagi. Ya. Ya. Jadi terus sekali betul-betul bagaimana mengintegrasikan internet di mana di dalamnya ada digital ke dalam promosi kesehatan itu menjadi hal yang penting sekali. Jangan sampai kita tidak membuat jembatan teknologi sekarang menuju ke kenyataan yang ada di masyarakat. Ya. Masyarakat perlu kita tarik, ya, tapi kita membuat jembatannya. Itu dia, membuat jembatannya penting sekali. Jangan sampai kita maju tapi masyarakat yang masih ada yang literasi digitalnya. Kemarin kita belajar literasi ya. Literasi digitalnya misal masih ada kekurangan dan sebagainya. Itu penting sekali untuk dibuat jembatannya. Kita lah orang-orang yang bisa, maksud saya salah satu orang-orang yang bisa membuat jembatan. Ya. Oke. Ya, di sini
penggunaan internet itu tersebar sesuai dengan latar belakangnya. Ya. Ini penelitian disampaikan di buku ini ya. Ya. Kemudian orang-orang muda seringnya pakainya ini ya. Kalau saya tuh kalau Twitter saya malah jarang ya. Saya seringnya Instagram. Nggak tahu deh. Kok orang pada pakai Twitter ya. Saya sendiri Twitter buat akunnya tapi nggak dipakai. Pakai sih kali-kali. Cuma 20-an, saya ininya juga kalau nggak salah ya follower dan sebagainya. Ya, Facebook itu, tapi kalau di data tuh yang paling banyak tuh kalau saya nggak salah ya, kalau sekarang YouTube, nanti saya koreksi kalau saya salah, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp paling besar ya WhatsApp ya. Ya, ini seperti ini. Kalau Facebook ada 2 billion people. Billion tuh miliar ya. Miliar ya. Takut bahasa Inggris saya buruk. 2 billion people using Facebook. It's the biggest online social networking. Jadi kalau punya keinginan untuk sasarannya masyarakat, ini Facebook baik, tapi untuk orang-orang sering buka Facebook ya. YouTube sama juga 1, billion users on YouTube. Ini ada ya, saya malah nggak lihat ke sini. The second most used search engine in the world dari penelitian 2017. Pertama Facebook ya. Ya. Nanti lebih dalam digital technologies in health itu ada dijelaskan ya. Bab 2 nanti di peminatan. Ada critical review. Nah, sekarang mengintegrasikan itu membutuhkan proses sinkronisasi. Ya. Dari digital ke promosi kesehatan butuh sinkronisasi. Makanya buku ini ditulis promosi kesehatan digital. Ya, sinkronisasi itu ada dengan ke masyarakat dan ke pemerintah. Gitu. Bagaimana kita mensinkronkan untuk membantu masyarakat? Ya. Kalau datanya sendiri nggak lengkap, gimana coba? Maka dari itu kita harus saling bantu. Ya. With the rapid pace of development, digital technologies offer a wide range of potential influences. Ingat ya. Jadi untuk perubahan sistem kesehatan, health ini luas ya. Ini health behavior, perilaku di masyarakat ya. Itu penting sekali. Ini digital. Sosial media di antara young people ya. Kemudian juga grup-grup lainnya. Ini dapat menjadi jembatan. Ingat ya, jembatan untuk komunikasi. Sharing health messages zaman sekarang untuk mengkomunikasikan edukasi bisa lewat robot chat, bisa. Di situ belajar machine learning ya. Kalau pertanyaannya ada keyword terkait stunting atau pendek, wah langsung dikasih ini videonya, ini linknya.
Apakah ini sudah memenuhi informasi untuk Anda? Sudah, bisa gitu ya. Ya, Web 2.0 technology. Sekarang mungkin Indonesia walaupun sekarang udah 4.0 dan sebagainya, tapi ya ini tahun 2013 ya, 2.0. Sekarang udah terus. Sejauh mana sebagian masyarakat Indonesia tertinggal, kita harus buat jembatannya dengan functionality yang kita tanyakan ke end users. Kita usersnya siapa? Usersnya adalah orang tua posyandu. Usersnya itu kader-kader. Ya kita tanya, Bu, Ibu kader kalau mau diisikan data kematian pada ibu hamil, bayi di aplikasi di posyandu ini, itu bagaimana Ibu desainnya seperti apa Bu, functionnya Ibu enaknya mau kayak apa? Function penting sekali ya. Nggak hanya apa, kita jangan hanya mikirkan datanya ya, tapi bagaimana ini bisa dapat dipakai oleh end users. Belum lagi ke pemerintah misalnya. Ke pemerintah juga menjadi hal yang penting ya. Ditanyakan, kalau ini yang dibutuhkan format laporan untuk pemerintah seperti ini, maka data-datanya lengkapnya seperti apa, inilah yang perlu dibantu. Pemerintah juga untuk misal petugas gizi di puskesmas sendirian harus mengisikan data-data yang dikirim oleh kader. Wah, untuk mensinkronkan kita butuh komunikasi antar mesin, gitu ya. Bagaimana tadi saya ngomong mesin ya, maksudnya aplikasi. Aplikasi yang kita buat untuk kader misalnya, aplikasi yang kita buat untuk pemerintah, itu punya jembatan sinkronisasi di dapur database, atau kita kenalkan istilah back end. Jadi back end itu dapur lah kalau kata saya. Kalau front end itu depan. Back end itu kayak gini nih. Kalau saya umpamakan restoran, di dapur masaknya apa aja sih? Bahan-bahannya apa aja? Resepnya apa aja? Gitu. Kalau front end, ini nih menunya nih. Semacam kalau di aplikasi kan, sekarang kan zaman now aplikasi pesan lewat ini ya, pesan makanan lewat menunya nih, apa nih? Pencet ini, pesan ini. Di GoFood, pencet ini. Itu front end-nya. Front itu nyambung ke dapur. Bayangkan kalau menu saja dipencet-pencet, nggak diurus dapurnya, dipencet tapi nggak kerja dia. Nggak ngalir, nggak sinkron informasinya ke dapur. Bayangkan, di dapur ini, wah, tersinkronisasi dengan database lainnya. Database para driver yang dekat lokasinya di sekitar sini. Database ayam geprek Pangeran Sebandung yang dekat lokasinya dengan sini adalah ini. Bayangkan kalau itu juga bisa digunakan untuk end users di kesehatan. Ya. Bayangkan kalau itu juga, ini kami sedang mau mengerjakannya, bayangkan kalau itu juga bisa dibuatkan platform menu untuk penyediaan apa ya, PMT ya kalau di posyandu ya. Benar-benar makanan tambahan ini bisa lewat supply dan demand-nya gitu ya, itu bisa diurus lewat platform. Bagaimana ini kader bisa menjadi penggerak, digerakkan mikroekonominya lewat platform tersebut. Kadernya senang dapat penghasilan tambahan, di mana pemerintah memberikan penghasilan dari anggaran dana desa itu
ada sih yang saya tahu dari penelitian. Ada pemerintah memberikan anggaran dana desa untuk kader, tapi menurut saya jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau bisa digerakkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, diberdayakan kader, ya kadernya dipikirkan untuk berdaya, untuk ekonominya, datanya jadi rajin masuk, sinkron akhirnya dengan data yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu kita anak muda harapan bangsa perlu berpikir ke arah sana. Mohon maaf. Oke, saya nggak tahu ini kuliah udah berapa menit, nggak apa-apa, yang penting maju terus, ya. Ya, nanti saya juga payung penelitiannya lagi promosi kesehatan digital. Sistem informasi dukungan berbagai pihak, pemerintah, swasta, komunitas, media, media sosial itu penting sekali. Itu penting untuk membuat promosi kesehatan digital. Ingat, promosi kesehatan digital itu nggak hanya penyuluhan, edukasi ya, membuat media. Kalau itu saja berdiri, susah promosi kesehatan. Apalagi sudah zaman now digital, promosi kesehatan digital. Jadi perlu, ini data-data yang stunting. Wah, di aplikasi dia lagi nanya tentang stunting. Langsung mesin learning-nya kerja. Ini videonya, edukasi. Ini uraian-uraian e-book-nya, misal gitu ya. Wah, ini yang nanya ke aku umurnya umur muda nih. Umur juga masuk misalnya ke machine learning. Wah, kalau umur muda, kita alirkan ke ini aja. Dari aplikasi, nyambung ke aplikasi Instagram-nya. Misalnya kami ada iPosyandu gitu ya. Nyambung ke Facebook, lihat ini Facebook. Gitu ya. Di penelitian kami belum adanya Facebook sama Instagram ya. Twitter, kita nggak ada mahasiswa yang bantuin ke arah situ. Waduh, gitu. Kalau ada buat penelitiannya luar biasa. Gitu ya. Belum ada nih di payung penelitian ini yang communicating health lewat media sosial. Gitu. Adanya lewat sinkronisasi dengan kebutuhan yang diinginkan pemerintah, data-data, laporan dan sebagainya, dan sinkronisasi dengan kadar orang tua, ya itu kurang lebih salah satu contoh masyarakat ya, kadar orang tua. Yang lain belum, ke anak muda belum ya. Ya, ini payung penelitiannya berjalan terus. Saya sangat berminat sekali, saya mengasah kemampuan saya promosi kesehatan digital semenjak saya S2. Saya fokusnya promosi kesehatan, dan saat S3 di Jepang, sistem informasi geografis, satelit luar angkasa, saya gabungkan itu menjadi promosi kesehatan digital. Ya, dan saya sedang menulis terus ya, sampai akhir hayat saya akan terus berusaha mencari dukungan. Ingat, kata kunci promosi kesehatan adalah dukungan. Ingat ya, dukungan nggak hanya penyuluhan, tapi pemerintah, berbagai pihak, swasta. Bahkan kalau ada dukungan politis dalam konteks, wah, pemerintah sekarang open political will nih. Ini bisa terbuka nih. Anak-anak muda bisa masuk untuk mengubah masyarakat. Jadi kita men-shift, menggeser untuk kebutuhan politik gitu ya, untuk ke masyarakat. Politik kalau memihak masyarakat bagus sekali. Ya kalau tanpa politik gimana ya? Negara kita kan kalau untuk memilih pemimpin butuh kendaraan politik ya. Tentu kita konteksnya kita tidak kalau saya sampai saat ini tetap di jalur tengah ya. Saya pernah ditawarkan masuk ke organisasi politik, tapi saya bilang
apa ya? Saya kalau nolak tuh suka susah ya. Jadi saya lebih ke saya kerja untuk masyarakat dan saya memilih target hidup saya di menjadi akademisi. Karena jadi akademisi pun bisa kolaborasi dengan yang lainnya, gitu ya. Ke masyarakat pengabdian, kemudian basis akademiknya itu evidence base-nya bisa kuat. Nanti kalau dari dukungan politik tertarik, mari kita dukung masyarakat. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Itu. Jadi kita jangan tutup mata sama politik, lawang negara kita politik gitu ya ada gitu ya. Ya, oke. Kita panjang sekali ya untuk membahas halaman ini. Oke, kita geser ke halaman selanjutnya. Ini new technology to improve efficiency. Ingat ya, tadi saya udah jelasin. Untuk efisiensi, kita butuh menanya functionality ke end users. Tadi kita contohkan masyarakat, ya. Dalam konteks posyandu, contoh masyarakat adalah orang tua, ibu hamil ya. Orang tua itu banyak ya, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, nifas, terus dia menjadi wanita usia subur gitu ya, hamil lagi, gitu ya, dan sebagainya. Contoh ya, kader juga bagian dari masyarakat. Ingat, kader itu bukan bagian dari di bawah puskesmas, tapi di bawah desa loh. Kader itu yang merekrut desa. Jadi kalau kadesnya ganti, kadernya juga ganti. Nah, tapi pekerjaannya berkolaborasi gitu. Kalau kata Sunda mah ulah paing-aing gitu ya. Apa ya kalau yang nggak ngerti, jangan egosentris ilmunya sendiri-sendiri, institusinya sendiri-sendiri. Kalau saya belajar di Jepang, ayo kita bebarengan. Mana yang punya ilmu kedokteran, mana yang punya ilmu promosi kesehatan, mana yang punya ilmu pertanian, mana yang punya ilmu sistem informasi geografis, mana yang punya ilmu sistem informasi, mana yang punya ilmu satelit luar angkasa, pertanian, dan sebagainya. Kita di satu ruangan mendiskusikan masalah di dunia. Kemudian kita menyingkirkan barrier ilmu kita, karena sebetulnya ilmu itu saling berhubungan. Ingat, apalagi mau S3 itu perlu dipegang ya. Saya berkesan pada saat S3 itu. Ternyata ilmu itu perlu berkolaborasi. Makanya orang juga perlu berkolaborasi karena orang itu tidak bisa semua ilmu. Ya, lihat ini. Efforts to digitize the healthcare system. Jadi promosi kesehatan digital nggak hanya ngomongin promkes edukasi. Enggak. Tapi bagaimana menciptakan sistem kesehatan. Tadi, sinkronisasi sistem kesehatan. Salah satu utamanya adalah data-data yang dibutuhkan sistem kesehatan. Dalam konteks posyandu, perlu dibantu oleh kader, perlu dibantu oleh masyarakat. Masyarakat memasukkan nomor induk kependudukan ya, periksa ya di rumah masing-masing ya, supaya nanti datanya pas dimasukkan nanti masuk ke sistem database. Database-nya satu, tapi aplikasi untuk orang tua ada, aplikasi untuk kader ada, aplikasi untuk pemerintah ada, website. Tapi kalau ke kader, ke orang tua, ke ibu hamil, kemana itu pakai aplikasi di HP-nya masing-masing. Itu membantu sistem kesehatan. Bayangkan kalau memasukkan nomor induk kependudukan, kalau belum terintegrasi dengan dinas kependudukan, kita pelan-pelan lah. Warga, ayo masukkan. Suatu saat nanti makin berkolaborasi antara kesehatan, dinas kesehatan dengan Disduk, dinas kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, maka ini otomatis nomor induk kependudukan, hayo, ini sudah ada. Jadi pada saat menuliskan data, jadi NIK itu bisa diintegrasikan. Ingat, kolaborasi, maka akan mempermudah healthcare system. Itulah. Ini saya bawa untuk S2 ya.
pengertian sinkronisasi itu. Jadi jangan sinkronisasi komunikasi digital adalah aduh itu mah mungkin S1 ya, D4 ya. Tapi kalau S2 itu level mengertinya itu harus disertai dengan contoh-contoh di masyarakat. Gitu. Ya, jadi kita harus mengerti masalah di masyarakat. Itu udah metacognition. Muter itu. Oh, masalah di masyarakat seperti ini. Gitu. Makanya nanti kalau S2 itu penting sekali untuk kalau ujian itu menurut saya esai ya, supaya tahu alur pikirnya. Jadi penting sekali ini sinkronisasi di healthcare system ya. Ya, bahkan kalau sebenarnya udah dari tahun 1960-an ketika komputer masih besar-besar gitu ya. The first National Information Technology Strategy. Waduh, udah tahun 1960-an ya. Sekarang komputer udah segede HP ya, udah kecil sekali. Ya. 992 juga udah ada juga ya. Gitu. Terus kita ngalir ya membaca buku ini. Ya, ini contohnya di Inggris sih. Electronic Health Records sudah gitu, dari tahun sekitar pertengahan 2000-an. Nah, promosi kesehatan digital penting sekali untuk terus dibuat, dikolaborasikan. Ya, ini sepertinya sedikit lagi ya. Jadi ini penting sekali promosi kesehatan digital, ya, blended dengan modern health technology, ya. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang, gitu ya, untuk pembuatan, pemanfaatannya penting sekali. Tadi sudah diceritakan banyak ya untuk improving health system, ya. Kemudian supaya efektif, efisien service-nya kayak gini nih. Jadi misal kita udah membuat tadi back end-nya, front end-nya, ya, dapurnya, menunya diurus banget. Di pemerintah diurus, di warga diurus. Jadi kalau warga mau, aku punya misal aplikasi iPosen di orang tua. Kayak apa ya? Kondisi kesehatan aku periksa. Wah, ternyata anak aku stunting. Ini ada peringatan, ini video edukasinya ngalir sendiri pakai machine learning. Ya, saya juga masih belajar tentang machine learning, tentang artificial intelligence, itu bidang ilmunya ya. Saya lagi belajar banget tentang itu ya. Sama teknik informatika ya, dari teman-teman. Ini memang harus kolaborasi. Promosi kesehatan digital nggak bisa sendirian. Nanti di sini teman-teman yang nanti bekerja di promosi kesehatan, ingat kolaborasi, advokasi, gitu. Itu penting sekali ya, gitu. Oke, ini jadi supaya dalam berkolaborasi kita more aktif, ya. Supaya masyarakat juga more aktif juga di mengetahui kesehatan. Bayangkan, apalagi zaman pandemi sekarang ya, orang perlu lebih mandiri. Itu makin menjadi tantangan kita untuk sinkronis. Ya, kita lewat dulu ini, ya, kita lewat dulu. Nah ini dia. Ini sebentar. Ini untuk ini untuk apa? Untuk membuat more efektif, kita promosi kesehatan digital perlu smartphone ya. Untuk sinkronisasi dalam studi kami ya sedang dilakukan, sedang ditulis juga, smartphone penting untuk mobile di lapangan, di kader, di orang tua, di ibu hamil dan sebagainya. Ya, ya. Kemudian juga butuh hub ya di
database butuh juga ya penghubung ya. Nah, kalau di ya tadi at home, ya tentu saja kalau terlalu medis, maksudnya terlalu medis, kalau posyandu kan itu di prevention, pencegahan yang primer ya, belum terjadi sakit ya. Tapi kalau terlalu medis maksud saya kalau sudah terjadi sakit ya, saya istilahnya kok buruk sekali terlalu medis. Maksudnya kalau sudah terjadi sakit itu butuh di X-ray itu eee, konteks yang sekarang saya contohkan memang eee, tidak ke arah situ, walaupun banyak sekali teknologi untuk apa yang bisa dikembangkan. Ya, ya bisa saja kita periksa periksa gula darah, periksanya di alat, tapi masuk ke database ke pemerintah. Tapi saya itu mimpi, mimpi saya yang lain. Tapi kan sekarang saya fokusnya di promosi kesehatan digital di pencegahan sebelum sakit ya. Saat sakit, misal dia sudah keburu gizi buruk, sudah keburu imunisasi ada masalah, maka perlu ke puskesmas. Ya. Kemudian sistem rujukan. Nah, pada saat di rumah sakit harus ada kolega lain yang saling berkolaborasi untuk membuat sistem kesehatan. Itu database-nya ngalir informasinya ke rumah sakit. Ya, kita menuju ke sana, tapi fokus untuk roadmap sekarang kita mulai dari prevention yang sebelum terjadi sakit dan saat terjadi sakit sampai rujukan ke puskesmas, gitu ya. Diketahui oleh dinas kesehatan, oleh kementerian dan sebagainya. Ya, karena saya banyaknya kerja di lapangan di puskesmas, belum ke rumah sakit. Harus kolaborasi dengan kolega-kolega yang bekerja di rumah sakit dalam berbagai profesi. Nggak hanya dokter ya, semua. Kita perlu berkolaborasi. Ini kayaknya kuliah saya udah lama banget, nggak apa-apa lah ya. Semangat. Ya, ya. Oke. Kalau kita lihat kuliah nomor 14 itu sudah tentang inovasi ya. Nantilah, nggak apa-apa. Kita berhenti dulu video ini, kemudian kita pindah ke video ke-14, nggak apa-apa. Inovasi mah nanti. Bagaimana cara inovasi di kuliah nomor 14. Kalau sekarang kita sinkronisasinya itu merupakan dasar bagi terciptanya inovasi. Ya, tadi saya lagi lihat file matrix kuliah. Ya, digital betul-betul kalau di Posyandu digitalnya itu ya mengetahui terapi non farmakologi, terapi dengan edukasi dengan machine learning inilah video-video edukasinya inilah ya. Jadi kita melakukan terapi di sini juga ya di mindset. Ingat ya terapi itu nggak hanya obat dalam konteks di pilnya diminum, diinfus, tapi menginfus dalam tanda kutip pengetahuan ke dalam otak supaya kita persepsinya bisa berubah, bisa menjadi sehat. Ya. Jadi ada terapi farmakologi sama non farmakologi. Kita fokuskan sekarang non farmakologi. Ya. Genomic sequencing itu bisa potensinya. Nah ini saya tadi udah bahas machine learning ya, a type of artificial intelligence. Jadi cabang dari artificial intelligence. Aduh saya kepleset lidahnya. Artificial intelligence. Ya, benar-benar kita jadi tahu perilaku manusia asalkan manusianya memakai promosi kesan digitalnya dalam konteks smartphone-nya dipakai, website-nya dipakai, sehingga makin lama mesinnya belajar sendiri. Oh, ya kalau stunting tuh perlu dikasih video edukasi ABCD. Oh, itulah terapi non farmakologinya dan sebagainya. Ya, ya blockchain kita nggak bahas dulu karena itu kata kunci blockchain itu desentralisasi ya. Mulai dari ekonomi juga pakai blockchain bisa. Gitu ya. Saya juga kalau blockchain juga sedang belajar juga ya, ya di teknologi blockchain ya, teknologi database desentralisasi ya untuk memperbaiki ini ya blockchain teknologi.
Jadi kalau saya pakai database, tapi nanti database-nya juga bisa nyambung sih dengan pusat. Mungkin kalau saya sekarang mungkin masih database-nya masih desentralisasi, tapi suatu saat akan jadi sentralisasi eh, karena saya kan dari warga ke puskesmas, lama-kelamaan akan ke Kemenkes ya, untuk disinkronisasikan dengan kebutuhan pelaporan Kemenkes. Jadi kalau desentralisasi banget sih enggak ya, karena kita ada eh, misal peraturan pemerintah, maaf saya lupa, peraturan presiden nomor 39 tentang satu data Indonesia, di mana di situ ada wali data. Wali datanya kementerian, ya. Jadi kita perlu juga terkoneksi dengan kementerian. Misal Pusdatin, ya kalau tidak salah ya. Dan di masing-masing Pemda ada juga wali datanya. Kita perlu bersinkronisasi dengan pemerintah. Ya, oke, ini kayaknya akhir dari kuliah ya. Oh, ini connected community. Jangan lupa, sinkronisasi juga ke community ya. Nanti bagaimana kadar menjelaskan ke warga, tapi lewat robot chat. Kita sediakan dulu ya. Ini jawabannya kalau kita melakukan fokus group discussion dengan warga, warga sebenarnya nanya apa sih? Kita sediakan berdasarkan kebutuhan warga, kita sediakan. Robotnya pinter di bagian A, B, C, D, E, F, G. Wah, semua. Jadi kalau connected community gitu ya, ini dalam konteks ketemu langsung, world to meet, kadang susah ya. Kita harus melayani satu persatu pertanyaan. Waduh, luar biasa. Ya, makanya kan kalau sebelum robot chat kita suka ada frequently asked question, gitu ya. Bisa juga zaman now robot chat. Jadi merasa dilayani tapi sama robot. Kan kalau frequently asked question, ini loh listnya, ini kita nyari sini. Kalau robot chat kita menyediakan ini, tapi yang memang yang jawab mesin. Ya, kuliahnya sampai ini dulu. Ini karena nyambung ke kuliah selanjutnya tentang inovasi. Inovasi harus tahu dulu dasar-dasarnya ini. 8 hal ini. Ya. Oke, terima kasih ya atas perhatian dari semua. Mohon maaf kuliahnya kalau makan harusnya 7 menit. Ini kayaknya berapa? Nggak tahu deh. Oke, semangat ya. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kuliah nomor 14.